Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian menyodorkannya kepada para hakim agar kalian dapat memakan sebagian dari harta-harta para manusia itu dengan dosa, sedangkan kalian mengetahui. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan sabit itu. Katakanlah, dia tanda-tanda waktu bagi para manusia dan bulan haji. Dan bukanlah kebajikan itu bahwa sekiranya kalian mendatangi rumah-rumah itu dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu siapa yang bertakwa. Dan datangilah oleh kalian rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kalian pada Allah agar kalian beruntung. Dan perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang mereka memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah dia menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Wah dan uqtulu, bunuhlah oleh kalian hum mereka, haisu di mana saja, sakiftum kalian menjumpai mereka, wah akhrijuhum keluarkanlah oleh kalian mereka, min haisu dari mana saja, akhrajukum mereka mengeluarkan kalian, wal fitnatu dan fitnah itu asyatu lebih berat dosanya min al qatl pembunuhan itu, wah
La tuqatiluhum, janganlah kalian memerangi mereka indal masyaril haram, di sisi masyaril haram. Hatta sehingga tuqatilukum, mereka memerangi kalian di dalamnya. Jika qatalukum, mereka memerangi kalian, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Kadzalika, begitu. Ya jazi, jaza, balasan. Begitu pula jaza, balasan. Begitulah balasan al-kafirin terhadap orang-orang yang kafir itu. Lagi, dan tuluhum, bunuhlah oleh kalian mereka. Haitsu, di mana saja. Haqiftumuhum, kalian menjumpai mereka. Akhrijuhum, keluarkanlah oleh kalian mereka. Min haitsu, dari mana saja. Akhrajukum, mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyaddu, lebih berat dosanya minal qatl, dari pembunuhan itu. La tuqatiluhum, janganlah kalian memerangi mereka indal masyaril haram, di sisi masjidil haram. Hatta sehingga qatilukum, mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika qatalukum, mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Kadzalika, begitu jaza, balasan kafir terhadap orang-orang yang kafir itu. Sama-sama, dan bunuhlah oleh kalian mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah oleh kalian mereka dari mana saja mereka mengeluarkan kalian, dan fitnah itu lebih berat dosanya dari pembunuhan. Janganlah kalian memerangi mereka di sisi masjidil haram, sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Begitulah balasan orang-orang terhadap orang-orang yang kafir itu. Dari belakang sudah? Belum. Al-kafirin, orang-orang kafir itu. Jaza, balasan. Kadzalika, begitulah. Faqtuluhum, maka oleh kalian qatalukum, mereka memerangi kalian. Maka jika di dalamnya qatilukum, mereka memerangi kalian sehingga masyaril haram, di sisi masjidil haram. Wala tuqatiluhum, janganlah kalian memerangi mereka. Al-qatl, pembunuhan. Satu, lebih keras dosanya. Wal fitnatu, fitnah itu. Akhrajukum, mereka mengeluarkan kalian.
dari Dari mana saja. akhrajukum Dari mereka mengeluarkanlah oleh kalian mereka. Kalian mengeluarkan mana? Keluarkanlah oleh mereka. kalian Mereka mengeluarkan akhriju perintah. Oh ya, keluarkanlah oleh kalian kata perintah. Keluarkanlah oleh kalian mereka. Hakif tumuhum tum. Kalian menjumpai mereka. Haisu di mana saja. Waqtuluhum. Bunuhlah oleh kalian mereka. Sama-sama dan bunuhlah. Dan bunuh oleh kalian mereka mana saja kalian menjumpai mereka. Dan keluarkanlah oleh kalian mereka dari mana saja mereka mengeluarkan kalian, dan fitnah itu lebih berat dosanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Demikian itu balasan terhadap orang-orang yang kafir itu. Maka jika intahau mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Lagi maka jika intahau mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Sama-sama, maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Terus saya siapa? Dari belakang, Rahim, Maha Penyayang, Ghafur, Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Intahau mereka berhenti, maka jika sama-sama maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wah, tiluhum perangilah oleh kalian mereka hatta sehingga tidak ada fitnah sehingga tidak ada fitnah. Wah, yakuna adalah dan adalah adilu agama itulah agama itu bagi Allah. Maka mereka berhenti, la udwana tidak ada permusuhan illa kecuali atas orang-orang yang dolim. Lagi yang dolim. Tiluhum perangilah oleh kalian sehingga takuna tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Mana tadi? Wayakuna dan adalah agama itu lillah bagi Allah. Jika intahau mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan. Ilah
kecuali atas orang-orang yang zalim. Sama-sama dan perangilah oleh kalian mereka tidak adalah fitnah itu bagian adalah agama itu bagi Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim itu. Dari belakang sudah belum. Al-zalimin. Orang-orang yang zalim. Allah. atas Kecuali La udwana, tidak ada perhitungan udwana. Intahau mereka berhenti. kain. maka Jika lillah Kecuali Allah bagi Allah. Lillah Allah. Lillahi. Ad-dinu Agama itu lahu bagi wayakuna dan adalah fitnah. La takuna tidak ada Ata sehingga dan bunuhlah oleh kalian mereka. Dan dari awal belum dan perangilah sama-sama dan perangilah oleh kalian mereka tidak ada fitnah adalah agama itu bagi Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim itu. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan bunuhlah oleh kalian sama-sama. Bunuhlah oleh kalian di mana saja kalian jumpai mereka dan keluarkanlah oleh kalian mereka dari mana saja mereka mengeluarkan kalian, dan fitnah itu lebih berat dosanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Demikian itu balaskan atas orang-orang yang kafir itu. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan perangilah oleh kalian sehingga tidak ada fitnah dan adalah agama Allah bagi Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Di belakang sudah? Asy-syahrul haram, bulan haram. Asy-syahril haram, dengan bulan haram. Wal hurumat, dan kehormatan itu kisos, ada hukum kisos. Maka barang siapa dia menyerang alaikum atas kalian, maka seranglah oleh kalian dengan semisal apa yang
Mana? I'tada, menyerang. Dia menyerang. Alaikum kalian. atas Wah, kalian. ittaqullah. Takwalah kalian. Takwalah kalian kepada Allah Takwalah kalian pada Wah. Allah dan Mana? dan Dan takwalah kalian kepada wa Allah. i'lamu. Ketahuilah oleh kalian. kalian Allah. Sungguhnya Sesungguhnya Allah Allah bersama bersama al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Lagi asy-syahrul haram. Bulan haram. Syahril haram. dengan bulan haram, bulan Huruman dan kehormatan kehormatan kisos. Ada Ada hukum kisos. kisos. Wah, Siapa barang Barang siapa Barang Ya, siapa dia yang menyerang menyerang alaikum kalian atas kalian tadu maka seranglah seranglah oleh kalian atasnya atasnya semisal semisal apa yang Atasnya. dia menyerang dengan seperti apa yang apa Dia yang menyerang atas atas kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama bersama orang-orang yang bertakwa dari belakang muttaqin orang-orang yang orang yang maha takwa bersama Allah sesungguhnya Allah wa'lamu ketahuilah oleh kalian dan agama itu untuk takwalah kalian pada Allah alaikum atas kalian. kalian ada dia dia menyerang menyerang apa apa yang seperti dengan seperti atasnya. apa yang dengan seperti alaihi atasnya fa'tadu maka seranglah oleh kalian seranglah kalian seranglah oleh kalian mereka alaikum atasnya seranglah oleh kalian alaihi atasnya seranglah oleh kalian alaikum oh atas kalian seperti apa yang dia menyerang atas kalian seperti misal alaikum atas kalian ada dia menyerang menyerang maka barang siapa apa yang maka barang siapa yang oh ya i'tada dia menyerang barang siapa kisos ada hukum kisos wal hurumat dan kehormatan itu di syahril haram dengan bulan haram syahrul haram bulan haram sama-sama bulan haram dengan bulan haram kehormatan dan ada kehormatan ada hukum kisos barang siapa yang menyerang atas kalian maka seranglah oleh kalian atasnya seperti apa yang dia menyerang atas kalian atas kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sudah selesai 191 194. Ada pertanyaan? Ada itu maaf Ustaz. Ada itu ada yang menerjemahkan memerangi. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau memerangi qatala, dia ya. Oh, Qatala. Kalau i'tada menyerang. Ya, menyerang. Sebetulnya i'tada artinya bisa juga melampaui batas, gitu ya. Atau melanggar itu karena kalau diikuti Allah jadikan menyerang. Mereka melanggar.
Itu sudah lancar semua, gampang-gampang. Kita ulang sama-sama dari awal, sama-sama. Dan bunuhlah, sama-sama. Dan Bunuhlah oleh kalian mereka, di mana saja kalian menjumpai mereka, keluarkanlah oleh kalian mereka, dari mana mereka saja mereka mengeluarkan kalian. dan fitnah itu lebih berat dosanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Begitu balasan terhadap orang-orang yang kafir itu. Maka jika jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Ampun lagi Maha Penyayang. dan perangilah oleh kalian mereka ketika tidak ada fitnah dan adalah agama itu bagi Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Terus bulan haram. Bulan haram dan kehormatan ada hukum kisos. Barang siapa yang dia menyerang atas kalian, maka seranglah oleh kalian atasnya seperti apa yang dia menyerang atas kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Yang awal apa? Kafirin, orang-orang. Kalau satu, kafir perempuan, kafirah. Al-zalimin, orang-orang. Orang yang zalim. Zalim, perempuan, zalimah. Hormat dan kehormatan, jamak. Kalau satu, sudah masuk Indonesia tadi. Hurmah. Hurmah menjadi hormat. Hurmah, gitu ya. Muttaqin, orang-orang yang kalau satu, muttaqi, perempuan, muttaqiyah. Itu yang jamak-jamak. Sekarang kosakata baru. Oh ya, berarti tidak ada kosakata baru. Langsung catatan penting. Awalan sebagai subjek, sebagai pelaku. Awalan A siapa? Saya masuk. Ada dulu laki-laki perempuan sama. Awalan A kami masuk. Laki-laki perempuan sama. Awalan ya dia masuk. Ya perempuan. Tadkhulu. Dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu perempuan. Tambah ya nun, jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka. Mereka masuk. Yadkhuluna. Mereka perempuan. Buang wawu jadi mereka perempuan. Yadkhulna. Buang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawu nun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Wawu jadi kalian perempuan. Ya alif nun. Dia berdua masuk. Yadkhulani. Dua perempuan. Tak alif nun.
Kamu berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Gitu ya. Lagi awalan A. Saya. Saya masuk. Tadkhulu. Awalan Na. Kami. Kami masuk. Nadkhulu. Awalan Perempuan Ya. sama. Dia Dia. masuk. Yadkhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Kamu. Dia perempuan. Tadkhulu. Terus apa lagi? Awalan Ta. Kamu. Kamu masuk. Kamu perempuan. Tadkhulina. Lina. Kamu perempuan. Lina. Ya wawunun. Mereka masuk. Mereka perempuan. Yadkhuluna. Yadkhulna. Tetap pakai ya. Cuma wawunya dibuang. Jadi mereka perempuan. Tak wawunun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Nah, mereka perempuan. Yadkhulna. Tak wawunun. Dia. Kalian. Berdua. Kalian masuk. Tadkhuluna. Yadkhulani. Kalian perempuan. Tadkhulna. Tadkhulani. Khulna. Kalian perempuan. Ya alif nun. Dia berdua. Dia berdua masuk. Khulani. Perempuan. Tadkhulani. Ta alif nun. Engkau berdua. Engkau berdua masuk. Tadkhulani. Tadkhulani. Berdua masuk. Laki-laki perempuan sama. Lagi ya. Lagi. Saya masuk. Tadkhulu. Kami masuk. Nadkhulu. Dia masuk. Tadkhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Tadkhulu. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu perempuan. Tadkhulina. Tadkhulina. Mereka. Yadkhuluna. Mereka perempuan. Yadkhuluna. Kalian. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Saya. Adkhulu. Kami. Nadkhulu. Contoh ini ya, yuqatilu, dia berperang. Kalau dia perempuan. Tuqatiluna. Tuqatilu, dia perempuan pakai tak. Dia berdua. Qatilani. Berdua perempuan. Tuqatilani. Tak. Mereka berperang. Yuqatiluna. Mereka perempuan. Yuqatilna. Kamu tuqatilu. Kamu perempuan. Tuqatilina. Kamu berdua. Qatilani. Kalian. Tuqatiluna. Kalian perempuan. Tuqatilna. Saya berperang. Uqatilu. Kami nuqatilu. Coba ya dibaca. Yuqatilu. Yuqatilani. Yuqatiluna. Tuqatilu. Tuqatila. Yuqatilna. Tuqatilu. Tuqatilani. Tuqatiluna. Tuqatilina. Tuqatilani. Tuqatilna. Tuqatilu. Nuqatilu. Ya, saya kami.
Satu lagi ya, satu lagi. Ini. Na'lamu, kami tahu. Na'lamu, kami tahu. Dia tahu. Ya'lamu. Ya, dia. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lam. Dia berdua. Ya'laman. Mereka. Ya. Lamuna. Ya'lamuna. Dia perempuan. Ta'lamu. Kedua perempuan. Ya'lamani. Ta'lamani. Mereka perempuan. Ya, Lamna. Ya'lamna. mereka perempuan. Ya, lam, Lam. ya, lamna. Kamu tahu. Tak, lam, kamu, tak lamu. Kamu berdua. Mani, kalian. Lamuna. Kamu perempuan. Tak lamina. Kamu Lamna. Nani, kalian perempuan. Tak lam, Lam. lam. Saya tahu. Kami tahu. Lam. Na'lam. Gitu ya. Dibaca lagi. Ya'lamu. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. Ta'lamu, ta'lamu. Itu nanti dilancarkan sendiri-sendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Gampang-gampang. Sekarang kita pahami. Bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpai mereka. Usirlah mereka dari manapun mereka mengusir kalian. Fitnah itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Kalian jangan perangi mereka di sisi Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian padanya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Begitulah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Jadi dohirnya ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita itu ketemu orang kafir dimanapun suruh bunuh. Gitu ya. Bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Ketemu di pasar, ketemu di jalan, ketemu di rumah, pokoknya ketemu orang kafir, bunuh. Usirlah mereka dari mana saja mereka mengusir kalian. Suruh ngusir mereka. Jadi dimanapun ketemu orang kafir, suruh bunuh, suruh ngusir. Gitu ya. Itu kalau ayat ini dimaknai sendiri, ini bisa bahaya. Gitu ya. Itu. Sehingga dijadikan hujah orang yang bunuh orang kafir. Nih Al-Baqarah 191 katanya ya. Ketemu orang kafir di jalan dibunuh. Ketemu di kantor dibunuh. Ketemu di pantai dibunuh. Kenapa? Karena Al-Baqarah 191 memerintahkan dimanapun kita ketemu orang kafir harus dibunuh. Nah, padahal ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya kemarin ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu gitu ya. Perangilah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Tapi jangan melampaui batas. Nah terus dalam situasi perang gitu ya. Dalam situasi perang, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Paham ya? Jadi ayat ini berlaku sehubungan dengan ayat sebelumnya adalah situasi perang. Bukan dilaksanakan pada situasi damai. Situasi tidak perang. Makanya Quran itu tidak bisa difahami per ayat, berpotong-potong. Harus disambung dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Gitu ya. Itu. Makanya orang itu kalau memahami tersendiri ayat tanpa dihubungkan dengan ayat sebelumnya, maka orang itu bisa terjerumus dengan pemahaman yang sesat seperti itu. Lah, ada juga orang ini memahami Quran sepotong, dia sesat sendiri ada. Terus tapi dia yakin, terus dia mengajarkan kesesatan itu kepada orang lain. Terus ada ikuti, karena memang hujahnya ayat itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Bukan ayatnya salah, tapi pemahaman yang kurang tepat. Gitu ya. Ada juga orang sudah tahu, sebetulnya pemahaman itu bukan begitu. Tapi ini berlaku untuk situasi perang, tapi sengaja menyesatkan orang. Gitu ya.
sengaja memelintir ayat untuk membuat kekacauan. Nah, itu mencuci otak. Nah, itu makanya kalau orang itu tidak memahami Quran secara utuh, orang itu dikatakan belum paham Quran, gitu ya. Karena Quran itu yufassiru ba'duhu ba'don, menafsiri sebagiannya dengan yang lain. Kalau dia ada pemahaman begini, bertentangan enggak dengan ayat yang lain. Bisa menjadi satu kesatuan. Gitu. Jadi memang ada model-model penyesatan seperti itu, ayat Allah tapi dipelintir, ya, tidak difahami sebagaimana mestinya, sehingga banyak ada orang sesat itu gara-gara model penyesatan seperti itu. Nah, makanya kita pun ya tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak tanggung jawab seperti itu kalau kita tidak memahami Quran itu secara utuh. Gitu ya. Gitu. Jadi dijamin oleh Nabi kalau pegang Quran, pegang hadis tidak akan sesat. Pegang itu apa? Ya memahami, gitu ya. Kalau tidak paham, tidak ada jaminan bahwa sebelum meninggal dia tidak akan belok kepada ajaran yang sesat. Karena sekarang itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, menyampaikan melalui YouTube, melalui buletin, melalui buku, gitu ya. Sehingga orang banyak yang tersesat. Makanya supaya tidak bingung harus punya pegangan. Pegangan itu apa? Al-Quran dengan pemahaman yang berarti kesimpulannya zaman sekarang situasi seperti ini banyak orang-orang yang tidak tanggung jawab. Kalau orang itu tidak belajar Quran berarti orang itu nekat, ya, terlalu berani, resikonya itu sesat, ya. Ya kalau sesat dunia bisa pulang, kalau sesat akhirat kembali ke dunia tidak bisa, ya. Dia mati membawa keyakinannya yang sesat. Dikira masuk surga padahal masuk neraka. Terus gimana? Gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya situasi begini enggak berusaha memahami Quran itu adalah suatu keberanian atau kenekatan, ya. Kenekatan yang akan dia tebus dengan sangat mahal, yaitu kalau sampai sesat kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus ketika kepada orang mukmin diperintahkan memerangi orang kafir, ada juga orang mukmin itu yang merasa keberatan. Karena memang perang itu kan jelek ya, bunuh orang, melukai orang, bunuh. Maka ada yang keberatan. Wahai Nabi, bagaimana kita bunuh mereka? Walaupun dalam peperangan, bagaimana kita perangi mereka? Wong mereka itu masih ada hubungan persaudaraan dengan kita. Mungkin teman sepermainan kita ketika masih kecil. Bagaimana kita bunuh mereka? Wahai orang mukmin, kalian jangan ragu-ragu membunuh mereka dalam peperangan. Kenapa? Karena fitnah yang mereka lakukan. Fitnah itu apa? Kemusyrikan yang mereka lakukan, gangguan-gangguan yang mereka lakukan kepada umat Islam, itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan yang kalian lakukan pada mereka. Paham ya? Itu. Jadi memang pembunuh itu jelek, tidak baik. Merang itu jelek. Islam tidak mengajarkan yang jelek seperti itu. Tetapi lah kok diperintah? Karena mudorotnya lebih besar. Gitu ya. Karena fitnah mereka, gangguan yang mereka lancarkan, mudorotnya lebih besar. Akhirnya jadi boleh. Berarti nanti ada kesimpulan, boleh melakukan suatu keburukan untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Tetapi walaupun kalian boleh perangi mereka, tapi jangan perangi mereka di sisi Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian padanya. Jadi kalian jangan membuat gara-gara di tanah haram, ya. Gitu, karena tanah itu harus disucikan, dimuliakan. Tetapi kalau kamu diperangi, ya perangilah. Karena tidak ada pilihan bagi orang yang diperangi kecuali memerangi dimanapun, kapanpun. Kalau tidak dia lakukan, maka akan binasa. Maka jika mereka perangi kalian, ya walaupun di tanah haram, ya bunuhlah mereka. Begitulah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Jadi gitu ya, berarti kewajiban perang di dalam Islam itu bukan kewajiban asal. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama cinta damai, menebarkan keselamatan. Nah, tapi kok boleh perang, malah disuruh. Perang itu cuma semata-mata untuk menegakkan kebenaran saja. Memang kadang-kadang kebenaran itu ditegakkan melalui perang, gitu ya. Artinya kalau diperangi, kalau menyerah ya sudah hancur, gitu ya. Itu enggak bisa eksis, enggak habis itu. Jadi gitu, terpaksa.
Tapi kalau tanpa perang pun sudah bisa damai, sudah baik, maka tidak perlu perang. Gitu ya. Jadi kebenaran bukan kebenaran asal, kebenaran itu sekedar untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Maka jika mereka berhenti apa? Tidak memerangi kalian, Berhenti memerangi. Berhenti memerangi. Berhenti memerangi. Oh sudah. Ya. Nah itu juga sebagai hujah ya, bukti kalau perang itu bukan asal. Kalau mereka berhenti, tidak meneruskan penyerangan, menawarkan damai, atau membuat perjanjian damai, maka jangan diperangi. Allah saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kalian tidak mau mengampuni dan menyayangi musuh yang sudah menyerah, sudah menawarkan damai? Paham ya? Terus, wahai orang mukmin, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Fitnah tadi ada apa pengertiannya? Kemusyrikan dan gangguan yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Sampai kapan umat Islam disuruh merangi mereka? Pertama, sampai tidak ada fitnah. Yang kedua, sampai agama itu adalah milik Allah. Jadi agama yang diakui kebenarannya hanya agama Islam. Agama yang lain tidak ada. Gitu ya. Kalau mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim itu. Sebetulnya ayat ini khusus berlaku untuk mensterilkan tanah haram dari segala perilaku kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Gitu. Sehingga perangi mereka sampai di sana itu tidak ada kemusyrikan. Tapi kalau sudah keluar tidak apa-apa, gitu ya. Itu karena nanti ketika Islam itu sudah kuat, sudah jaya, kebenaran Islam sudah nyata, sudah jelas, maka turun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gitu. Jadi kenapa? Karena sudah jelas. Untuk apa maksa-maksa? Kalau dia itu orang yang jujur, objektif, rasional, dia akan terima. Itu orang yang dapat hidayah. Kalau dia dikuasai hawa nafsu, terus karena fanatik, karena kepentingan dunia, karena apalagi egoisme dan lain-lain, dia menolak kebenaran, maka dia menjadi kafir, gitu ya. Sudah itu pilihannya sendiri, tidak ada apa namanya, tidak ada paksaan di dalam agama. Mohon Terus, maaf Ustaz. Oh, gimana? Iya. Kami agak kurang jelas yang dimaksud dengan fitnah tadi, Ustaz. Oh ya, Atau fitnah itu ada adalah cerita. kemusyrikan dan gangguan yang mereka lakukan kepada umat Islam. Itu maksudnya fitnah. Itu selalu mereka lancarkan, gitu ya. Itu. Makanya, orang mukmin, kamu tidak usah ragu-ragu melakukan pembunuhan kepada mereka dalam peperangan. Kenapa? Karena kemusyrikan mereka, gangguan yang mereka lakukan kepada kalian, itu dosanya lebih berat daripada pembunuhan yang kalian lakukan pada mereka. Gitu ya. Nah, kemudian, kalau perang itu dilakukan di bulan haram, bagaimana? Bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, itu sejak dulu bahkan orang jahiliyah pun tidak berani berperang di bulan haram. Maka ketika sudah ada Islam ditanyakan, wahai Nabi, bagaimana perang di bulan haram? Maka ini keterangannya. Bulan haram dengan bulan haram. Maksudnya penyerangan di bulan haram ya dibalas di bulan haram. Sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau kamu diserang di bulan itu ya balaslah. Gitu ya. Kenapa bulan haram kok boleh menyerang? Boleh memerangi kalau diperangi duluan? Karena pada kehormatan-kehormatan itu ada kisos. Kisos itu balasan setimpal, gitu ya. Pada haram-haram itu, pada haram-haram apa saja yang haram? Bulan haram pertama, apalagi tanah haram, ya. Apalagi sedang berikhram, itu tidak boleh bunuh, tidak boleh berperang.
Tapi pada yang haram-haram itu ada kisos ya. Tetapi kalau kamu diperangi dulu, ya balaslah dengan setimpal. Gitu ya. Terus, maka barang siapa menyerang atas kalian, seranglah kepadanya seperti dia menyerang kalian. Jadi penyerangan yang orang mukmin lakukan kepada orang kafir persis seperti penyerangan yang mereka lakukan. Gitu ya. Kalau mereka serang pakai kekuatan senjata, pakai senjata. Kalau perang opini ya opini, perang pokoknya tergantung, perang ekonomi ya ekonomi. Jadi seranglah mereka seperti mereka menyerang kalian. Gitu. Terus takwalah kepada Allah, artinya perangmu kepada mereka itu dasari ketakwaan. Semata-mata melaksanakan perintah Allah untuk berjihad gara-gara diperangi. Untuk menjaga kelestarian agama, takwa. Bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan karena nafsu, membunuh, bukan karena sombong, menunjukkan kekuatan, tapi semata-mata didasari ketakwaan ya, melaksanakan perintah karena agamanya sedang diperangi oleh mereka. Maka ketahuilah kalau perang itu takwalah, dasari semata-mata taat pada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Artinya kalau kamu itu melandasi perangmu itu dengan semata-mata melaksanakan perintah, bukan karena apa-apa, bukan karena emosi juga, bukan karena marah. Jadi umat Islam itu tidak pernah emosi di dalam peperangan, karena mereka itu tahu kalau emosi berarti tidak takwa. Nanti dia membunuhnya itu malah tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau kamu melandasi perangmu dengan takwa, maka ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Berarti perangmu itu akan disertai oleh Allah dan kamu akan mendapatkan kemenangan. Gitu ya. Gitu. Berarti kalau umat Islam perang melawan orang kafir kok kalah, berarti tidak disertai Allah, maka itu hendaknya dijadikan bahan introspeksi ya. Mana ketakwaan yang mestinya dia lakukan tapi dia langgar. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Tidak ada ya. Sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tur nuwun Ustaz. Sami-sami.